Ke informasi pertama dalam segmen Hot News, yakni adalah detik-detik penemuan jenazah Presiden Iran, pemirsa. Penyelamatan penemuan atau operasi penyelamatan menemukan jatuhnya helikopter yang membawa Presiden Iran, Ebrahim Raisi, di Farzakan, Provinsi Azerbaijan Timur Iran pada Senin waktu setempat. Ini sebelumnya telah terjadi, detik-detik penemuan pun terekam dengan sangat dramatis. Bulan Sabit Merah Iran mengatakan jenazah Presiden Iran Ebrahim Raisi dan para pejabat lainnya yang tewas dalam kecelakaan helikopter telah ditemukan. Kepala Bulan Sabit Merah, Fir Hossein Kolivan, mengungkap timnya dalam proses memindahkan jasad para martir ke Tabriz di barat laut Iran. Dengan penemuan jenazah-jenazah ini, ia menambahkan bahwa operasi pencarian telah berakhir. Adapun Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negerinya Hussein Amir Abdullahian menumpangi helikopter naas itu pada Minggu lalu. Helikopter mereka jatuh saat melintasi daerah pegunungan dalam kabut yang tebal. Masih dari mancanegara, kita beralih ke informasi terpopuler kedua, ICC yang mengajukan surat penahanan Netanyahu. Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC resmi mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu didakwa atas melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jaksa Karim Khan mengatakan tak hanya Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant juga akan masuk dalam daftar buruan karena keduanya melakukan tindakan yang menyebabkan kelaparan, pembunuhan yang disengaja, dan pemusnahan. Dikatakan bahwa bukti yang dikumpulkan menunjukkan Israel secara sengaja dan sistematis telah merampas benda-benda yang sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia dari penduduk sipil di seluruh wilayah Gaza. Di kesempatan yang sama, ICC juga mengajukan surat penangkapan untuk pemimpin Hamas. Mereka yakni pemimpin gerakan tersebut di Gaza, Yahya Sinwar, lalu pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh, dan ahli strategi militernya Muhammad Deif. Jaksa ICC mengatakan ada alasan yang masuk akal untuk meyakini sandera dari Israel ditahan dalam kondisi yang tidak manusiawi. Beberapa diantaranya menjadi sasaran kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan pada saat ditahan. Dari mancanegara, informasi terpopuler ketiga dari domestik, pemirsa, Menaker respon protes pengusaha soal hari libur. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah merespon protes para pengusaha di Indonesia yang meminta pemerintah untuk menghapus hari libur nasional dan cuti bersama. Menurut Ida, banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama di tanah air adalah wujud dari toleransi antar umat beragama di Indonesia yang diberikan kesempatan setara untuk merayakan hari raya agamanya masing-masing. Kebijakan ini hasil kesepakatan 3 menteri, yakni Menteri Agama, Menteri Pan-RB, dan Menaker RI. Saat ditanya lanjut terkait permintaan para pengusaha agar pemerintah menghapus cuti bersama, Ida hanya tersenyum. Ia menegaskan cuti bersama bersifat fakultatif alias tidak diwajibkan bagi perusahaan dan karyawan. Ida mengatakan hari libur nasional dan cuti bersama memberikan dampak pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui sektor pariwisata. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi muncul para pekerja yang sedang berlibur mengunjungi tempat wisata. Kita ke informasi terpopuler yang terakhir, masih dari domestik. Elon Musk akan bangun pabrik baterai di RI. Ya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pengusaha ternama Amerika Serikat Elon Musk mempertimbangkan tawaran pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik di tanah air. Sayangnya Elon Musk tidak bersedia memberikan respons setelah Menko Marves Luhut Panjaitan menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan. Selain itu, Luhut menyebutkan juga di mana Jokowi meminta Elon Musk untuk mempertimbangkan investasi di pusat AI di negara Asia Tenggara dan SpaceX untuk membangun landasan peluncuran di Pulau Biak di Provinsi Papua, Indonesia. Hal itu merupakan sebuah tawaran yang telah dibuat pemerintah sebelumnya. Adapun Indonesia juga telah berusaha selama bertahun-tahun untuk memikat Tesla agar membangun pabrik yang berkaitan dengan kendaraan listrik. Karena pemerintah ingin mengembangkan sektor kendaraan listriknya dengan menggunakan sumber daya nikel yang kaya di negara ini.